Aku mulai webinar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Halo, selamat sore Bapak Ibu pelanggan hukum online profesional dan ProPlus. Selamat datang di Regulation Roundup Podcast episode keempat. Perkenalkan, saya Palita Gatra yang akan menemani sore harinya Bapak Ibu peserta di penghujung tahun ini. Sesuai janji bulan lalu, kita bakal bertemu lagi memang di dalam live podcast Regulation Roundup episode 4 dengan topik yang seru dan harapannya podcast ini bisa menjadi sarana Bapak Ibu dalam berdiskusi. Kemudian jadi silahkan Bapak Ibu yang mau nanti memberikan pendapat, kemudian menanggapi, bertanya, ataupun ya inilah menanggapi yang sesuai topiknya gitu ya. Silahkan langsung raise hand atau bertanya di via Q&A. Asalkan pertanyaannya itu juga harus wajar, kemudian tidak provokatif, dan tentunya tidak mengandung sara. Nah, episode kali ini merupakan edisi yang spesial karena kita akan fokus Recording in progress. membahas update peraturan Indonesia terbaru, yaitu perubahan kedua Undang-Undang ITE yang kebetulan tanggal 5 Desember lalu itu baru disahkan ya untuk menjadi undang-undang. Pada dasarnya sih perubahan Undang-Undang ITE ini mengalami banyak perubahan ya, dari mulai ada perkenalan norma baru, kemudian perubahan-perubahan pasal. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih lengkapnya lagi, kebetulan Hukum Online juga udah publish ILD dengan judul Bill on the Second Amendment to the ITE Law Addressing Past Concern and Granting the Government Greater Authority yang udah bisa diakses di website pro.hukumonline.com sejak tanggal 13 Desember lalu. Atau Bapak Ibu mungkin bisa cek lagi emailnya untuk mengakses PDF versionnya. Nah, kalau setelah baca ILD-nya, kemudian Bapak Ibu pengen baca draftnya, itu juga sudah ada di pusat data. Jadi silahkan buka ke website kita aja. Baik, podcast hari ini kita spesial bukan karena hanya topiknya, tapi karena narasumber kita yang luar biasa, yaitu kami menghadirkan Dr. Danrifanto Budi Janto, SHLLM dari FH Unpad, yakni beliau ini pernah bertugas sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang hukum dan regulasi strategis pada tahun 2014 sampai 2019. Kemudian beliau juga menjadi anggota tim pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang ITE serta amandemennya. Dan Pak Danrif ini juga menjadi penasihat ahli kebijakan strategis dan tata kelola dalam industri serta ekosistem transaksi data digital di Indonesia. Baik, mungkin kita bisa sapa dulu Pak Danrif. Selamat sore dan selamat malam mungkin Pak Danrif. Ya, selamat sore kawan-kawan, sahabat-sahabat hukum online semua, dan selamat malam dari Melbourne, Aussie. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Danrif. Alhamdulillah, Pak Danrif, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, terlalu semangat kalau buat acara hukum online, apalagi acara podcast sore ini. Oke, mantap Pak Danrif. Jadi memang hari ini kita bakal diskusi seru lah ya, karena ini topik juga hangat. Jadi kebetulan harapannya memang Bapak Ibu bisa langsung silahkan bertanya, ini ada expertnya. Jadi jangan disia-siakan lah waktu ini gitu. Mungkin saya kembali mengingatkan ya Bapak Ibu, jika mau bertanya silahkan raise hand atau bisa langsung di kolom Q&A gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, karena waktu podcast yang cukup singkat dan padat, kita bisa mulai aja ya kali ya Pak ya. Ini kebetulan Silakan. sudah disiapkan beberapa pertanyaan nih ya, mungkin untuk pemantik Bapak Ibu juga jika nanti mau bertanya. Oke, mungkin untuk awalan dulu nih Pak. Jadi sebenarnya apa ya Pak latar belakang, jadi tidak ada lagi pemisahan PSRE Indonesia dan asing? Ya, pada dasarnya ini adalah perubahan kedua Undang-Undang ITE semenjak disahkan tahun 2008 ya, diundangkan 2008, kemudian amandemen pertama di 2016, dan karena begitu sangat dinamis dan sangat juga cepat pesat perubahan teknologi dan pemanfaatan teknologi digital, maka
Revisi ini merupakan suatu keniscayaan selain memang juga untuk merespon adanya undang-undang KUHP nasional ya yang memang beberapa ketentuan-ketentuan cyber crimes itu dipindahkan ke dalam KUHP nasional. Nah, pemisahan pengaturan yang lebih spesifik ini karena memang kita melihat kenyataan-kenyataan di dalam ekosistem dan industri dan juga interaksi masyarakat digital itu memang tidak bisa lagi kita menganggap suatu platform itu adalah asing. Dia harus tunduk kepada apa yang disebut kedaulatan digital atau digital sovereignty. Di revisi kedua inilah betul-betul adanya recognition of digital sovereignty dan nantinya akan berdampak kepada enforcement uh, terkait norma-norma yang melekat kepada perilaku sosial di digital maupun perilaku ekonomikal di digital. Demikian. Oke, baik Pak. Tadi ada sempat mention soal yang pertama ada ekosistem masyarakat digital. Jadi sebelumnya mungkin saya mau menanggapi dulu, bukan mengapa, mungkin mau bertanya lebih lanjut terkait itu gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Bapak gitu terkait kewenangan pemerintah terhadap PSE dalam rangka mendorong ekosistem digital ini sebenarnya seperti apa Pak? Baik. Di negara-negara big tech ya, kalau kita bicara big tech country ya atau katakanlah digital nation yang industri yang didorong oleh inovasi dan komersialisasi, itu pemerintah itu memang memainkan peranan strategis. Artinya, di satu sisi dia harus habis-habisan mendorong inovasi dan komersialisasi dari inovasi teknologi digital, tapi di sisi yang lain dia harus berperan untuk melakukan apa yang disebut protection to digital society, to the economical digital. Artinya, yang pertama, they must regulate. Pemerintah dimanapun harus mengatur. Mau inovasi sekencang apapun dia harus diatur dulu. Makanya pendekatannya regulatory. Setelah itu dia akan melakukan facility, memfasilitasi inovasi, memfasilitasi investasi, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di ekosistem digital. Dan yang terakhir, apa yang disebut akselerasi. Ya, dengan adanya peran pemerintah mengakselerasi itu sebagai wujud kolaborasi kewenangan dengan aspek memajukan kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan ekonomi. Disinilah contoh nyata negara-negara yang sanggup menyatukan tiga unsur pilar utama di dalam ekonomi digital, yaitu yang pertama meregulasi, yang kedua memfasilitasi, dan yang ketiga mengakselerasi. Disitulah kata kunci kita menuju Indonesia yang lebih unggul, dan menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Oke, baik Pak. Oke, saya lanjut tadi kan masih di pertanyaan yang sama sebenarnya karena tadi Pak Darif sempat mention sedikit tentang digital sovereignty atau kedaulatan digital. Nah ini sebetulnya impact-nya ke pelaku usaha secara umum seperti apa ya Pak ya, tentang kedaulatan digital ini? Ya, revisi ini dimaksudkan untuk memastikan terlindunginya tidak saja pelanggan, konsumen, market Indonesia, tapi sekaligus pelaku usahanya. Baik itu adalah platform internasional, global, ya, big tech company, yang juga akan kita lindungi dengan ketentuan di Indonesia, tapi juga termasuk memberi keyakinan kepada investor-investor bahwa if you go to Indonesia, bisnis Indonesia in digital, kita akan melindungi investasinya. Nah, disinilah kedaulatan digital jangan diartikan sebagai bentuk keinginan memprotek yang bersifat national chauvinism, bukan. Atau bersifat ingin melindungi domestik tapi tidak mau berinteraksi dengan asing, tidak. Ini adalah bentuk kenyataan kolaborasi digital. Kembali bahwa sifat kewenangan ini adalah bentuk untuk mengakselerasi loh. Ini bukan bentuk kewenangan untuk membatasi. Begitu. Oke, baik. Makasih Pak. Kita bakal mungkin sekarang coba bahasnya terkait yang terkait dengan pelaku-pelaku usaha gitu ya Pak ya. Misalnya tentang ini yang cukup sering dibahas tentang kontrak elektronik internasional, di mana harus merujuk ke hukum Indonesia
dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, apakah ini dapat diartikan bahwa semua terms and condition dari sistem elektronik yang ditawarkan untuk pengguna di Indonesia atau yang digunakan oleh pengguna di Indonesia harus diubah, kemudian merujuk ke hukum Indonesia, Pak? Pertanyaan yang sangat cermat ya. Dalam pengertian begini, kontrak internasional, kalau kita menganut hukum perdata internasional, itu sebetulnya memiliki general principles on contract law, yang seluruh dunia apabila dia merupakan bagian dari sistem hukum yang berkiblat common law atau katakanlah Anglo-Saxon, even Anglo-American, itu punya general principle of law, yaitu the law of contracts, yang dikenal dengan bona fides, yang dikenal dengan pacta sunt servanda, yang dikenal law of contractus. Artinya sifat-sifat yang generalis dia akan menjadi hal yang biasa apabila dimuat di dalam kontrak internasional dan yang khususnya kontrak elektronik di Indonesia. Karena harus dipisahkan antara digital contract yang dianut oleh Uni Eropa maupun smart contract yang memang merupakan basisnya blockchain. Pengertian kontrak elektronik adalah bersifat universalitas, sesuatu yang sifatnya umum, yang sifatnya ikatan dalam hubungan perbuatan hukum mengikatkan diri, yang menggunakan sistem elektronik atau platform. Sementara apabila terkait sui generis, misalnya perlindungan konsumen, persaingan usaha, kemudian juga dispute resolution atau penyelesaian sengketa, itu yang baru tuh, atau juga termasuk kekayaan intelektual ya, jangan dilupakan, itulah yang sifatnya bersifat sangat nasional jurisdiksi. Jadi kita tunduk betul-betul yang sifatnya spesifik pengaturan sui generis di negara, di mana katakanlah transaksi digital itu dilakukan. Oke, baik-baik. Mungkin ini tadi saya mau menekankan sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya untuk yang kontrak elektronik ini base-nya universal ya Pak ya. Cuman kalau misalnya untuk misalnya tentang persaingan usaha, kemudian ada dispute resolution, kekayaan intelektual, itu tuh berarti akan yang harus merujuk ke hukum Indonesia begitu Pak? Ya, karena sifat dari hukum Indonesia, kita tuh kan sebenarnya di dalam hukum-hukum tertentu kita bersifat konvergensi. Ada yang dalam satu contohnya undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di satu sisi dia bersifat global, universal, hukum perdata internasional, tapi di dalamnya itu sangat spesifik terkait eksekusi putusan. Kita berbasis kepada pendaftaran di kepanitraan pengadilan yang berwenang, yang di negara-negara lain tidak ada ketentuan seperti itu. Kalau kita bicara eksekusi putusan. Kemudian misalkan juga tentang perlindungan konsumen, walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita itu pada dasarnya menganut rezim Anglo-American ya pada saat itu disusun dalam rangka IMF saat itu untuk memberikan bantuan, itu juga memiliki karakter yang di Indonesia juga spesifik karena kita memiliki pendekatan peradilan, tapi di satu sisi juga kita mengenal apa yang disebut Badan Perlindungan Konsumen. Nah, disinilah yang basisnya BW KUH Perdata tentunya di dalam kontrak elektronik itu bisa dipahami sebagai wujud universalitas prinsip hukum. Namun apabila sudah technically terkait eksekusi atau ketentuan-ketentuan yang akan bersifat eksekutorial di teritori Indonesia, tentunya maka pendekatan sui generis adalah yang lebih tepat. Jadi pendekatan juga menjadi konvergensi hukum antara hukum yang bersifat universal, hukum di negara di mana perusahaan itu berada, dan tentunya di mana transaksi itu berada, yaitu di Indonesia. Oke, baik Pak. Oke, kita akan lanjut lagi gitu ya, pertanyaan selanjutnya. Ini terkait tanda tangan elektronik ya Pak. Jadi transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi bagi para pihak yang menggunakan tanda tangan elektronik ini kan diamankan dengan sertifikat elektronik. Nah, tentang ini apakah hal ini tuh menjadi kewajiban atau gimana ya Pak? Karena misalnya tidak dipenuhi gitu, apakah ada sanksi-sanksi tertentu atau ada konsekuensi tertentu? Karena sepertinya tidak ada memang pengaturan mengenai sanksi untuk konteks ini gitu Pak. Ya, ini merupakan suatu pertanyaan relevan dengan kenyataan perkembangan teknologi yang kita sudah semakin pesat dan cepat gitu ya.
padahal ini 20 tahun yang lalu kalau kita bicara digital signature, tanda tangan elektronik, itu memang suatu terminologi yang kita gunakan untuk menjelaskan adanya cyber security, digital security yang namanya enkripsi. Jadi suatu proses transaksi elektronik itu harus kita enkripsi untuk perlindungan dari interferensi, perlindungan dari intersepsi, jadi illegal hacker atau apapun. Nah, kemudian kita perkenalkan dengan istilah digital signature untuk memudahkan pemahaman. Namun sejatinya dia akan tunduk kepada tata kelola atau kita bicara governance dari data security and transaction security yang secara mudah kita sebut sebagai cyber security. Nah, tentunya cyber security ini merupakan suatu syarat mutlak, absolut. Jadi undang-undang mau mengatur atau tidak mengatur di dalam suatu proses transaksi elektronik untuk yang berisiko khususnya misalnya keuangan, kesehatan, transportasi, migas segala macam itu tanpa adanya suatu ketentuan yang bersifat yuridis normatif, apalagi berbentuk sanksi secara sistem elektroniknya dia harus kompleks. Karena jika tidak maka tidak bisa sistem elektronik itu dianggap tidak layak dan tidak boleh diaktifasi untuk melakukan transaksi elektronik. Tapi tentunya dengan adanya norma yuridis yang dimuat langsung secara legislatif ya lewat undang-undang ITE ini, secara revisi ini tentunya sangat-sangat akan memberikan proteksi secara yuridis dan sekaligus secara teknis. Demikian yang Oke. bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Berarti kalau konsekuensi atau sanksinya sendiri itu memang bisa tersebar di peraturan perundang-undangan yang lain ya. Jadi maksudnya tergantung konteksnya seperti apa gitu ya Pak ya? Betul sekali. Apabila itu terkait transaksi elektronik berbasis kontrak, tentunya kita akan bawa ke perbuatan melawan hukum, BW, atau undang-undang lain yang relevan. Apabila dia akan terkait dengan suatu bentuk kriminal, ya, masuknya sebagai ransomware atau katakanlah sebagai pencurian data, maka akan masuk kepada norma cybercrime yang di Undang-Undang ITE ada, ya. Kita bawa ke KUH yang lama atau nanti yang baru ya, KUHP nasional juga sudah memuat ketentuan itu. Jadi betul sekali, maka tergantung kepada nanti perbuatan melawan hukum apa yang akan terjadi. Disitulah kita akan menggunakan dasar normatif untuk melakukan penuntutan ataupun gugatan. Baik, oke. Kita bisa lanjut lagi Pak ke pertanyaan yang lain gitu ya. Ini mungkin mau sebelumnya mengingatkan dulu gitu untuk Bapak Ibu peserta yang mau bertanya atau mau menanggapi, boleh raise hand atau tulis di kolom Q&A juga, silahkan. Baik, oke. Ini saya nanya agak teknis sedikit Pak ke dalam penjelasan satu pasal di RUU perubahan kedua ini. Jadi ada penjelasan yang pasal 15 ayat 1 itu disebutkan bahwa sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Berarti sistem elektronik mempunyai kemampuan dalam mematuhi atau memenuhi kewajiban tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana Pak tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri? Ya, ini kalau kita bicara historical cyber law ya, kan tahun 2000-an itu belum ada. Awal-awal 2000 itu yang namanya undang-undang negara bagian Utah malah di Amerika yang lebih dulu dibandingkan negara yang berkedaulatan secara penuh ya. Negara bagian Utah adalah yang pertama e-commerce law yang berlaku di sana. Artinya kalau kita bicara ekosistem dan industri elektronik, kalau kita bicara IT, itu mereka akan lebih comply dulu kepada apa yang disebut self-regulation atau swaregulasi. Jadi ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi by technically, by digitally, dan by security. Artinya, norma-norma itu bersifat norma teknologikal. Jadi mau ada undang-undang atau tidak ada undang-undang, mereka akan comply terhadap hal itu. Makanya mereka berani melakukan suatu bisnis dimanapun di belahan dunia ini, walaupun undang-undangnya belum ada. Malah mereka berharap jangan ada undang-undang. Karena kalau ada undang-undang maka terjadi limitasi terhadap inovasi teknologi maupun inovasi mengkapitalisasi dari suatu proses digital, misalnya dari data
personal data. Jadi sebetulnya dengan pola adanya pendekatan cyber security atau juga pendekatan kewenangan pemerintah untuk melakukan katakanlah suspend dari suatu layanan atau dari suatu akses publik terhadap suatu layanan digital, itu akan menjadi suatu equilibrium dari pencapaian kedaulatan digital. Di satu sisi memberikan variabel ekspresi ya untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, perasaan. Di satu manfaat yang lain dia akan masuk kepada apa yang disebut variabel instrumen. Artinya platform ini, teknologi informasi itu harus menjadi bagian untuk mencapai suatu tujuan sebagai alat. Kalau kata Roskopon atau kata Profesor Mokhtar Kussumaja, as a tool. Kalau dulu social engineering, maka a tool for digital society engineering. Demikian yang bisa saya tanggapi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Em, ini kita masih lanjut ya ke pertanyaan yang ini juga cukup teknis gitu. Jadi tentang kewajiban verifikasi untuk perlindungan anak. Nah, jadi untuk terkait hal ini, menurut Bapak, verifikasinya tuh bentuknya seperti apa yang paling cocok dan efektif diterapkan oleh PSE gitu? Misalnya, apakah digital ID gitu, seperti yang sekarang telah diimplementasikan di Cina? Atau menurut Bapak ada yang apa namanya? Apakah bentuk yang lebih baik gitu diterapkan di Indonesia, Pak? Tentunya ada beberapa opsi yang bisa digunakan, yang juga mungkin sudah secara best practice dilakukan di negara lain. Namun dalam pemahaman saya, basis data kependudukan Indonesia, khususnya anak, itu hanya bisa ditemui secara akurat dan eh, berbasis pusat data itu baru kita bisa menggunakan apa yang disebut NIK, nomor induk kependudukan. Setiap bayi begitu lahir di Indonesia, dia pasti memiliki NIK. Namun dia baru memiliki KTP itu pada saat umur 17. Artinya NIK bisa kita crossing ke kartu keluarga. Sehingga kalau kita menginput NIK, kita akan bisa tahu. Kita cek di Dukcapil, data di Dukcapil, usia berapa. Begitu usianya di bawah umur, maka dia harus ada yang disebut guardian, digital guardian. Siapa yang akan memverifikasi seorang anak ini untuk memiliki akun digital? Ya, akun digital di dalam platform tentunya. Apakah dia mau melakukan transaksi e-commerce atau dia dalam kegiatan sosial media, ataupun juga bisa sesuatu hal yang sifatnya pendidikan, education, e-learning, dia harus ada yang disebut digital guardian. Bagaimana ngeceknya? Dicek di kakaknya. Begitu NIK-nya kita cek di kakak, di kartu keluarga, ternyata dia di bawah umur, maka diperlukan digital guardian di dalam kakaknya, di dalam kartu keluarga. Ini yang sebetulnya dikenal dengan cyber security. Bagaimana kita memastikan jangan sampai by content or by transaction terjadi fraud. Di mana pentingnya kita melindungi masa depan anak, sekaligus juga kita memastikan hak digital anak. Iya, iya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, karena memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Bapak Ibu peserta. Ini pertanyaan saya mungkin terkait dengan isu-isu yang sering dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal karet gitu ya. Jadi gimana menurut Pak Danrif gitu ya, di RUU ini gitu, apakah masih terdapat pasal-pasal karet misalnya terkait ujaran kebencian atau berita bohong gitu? Jadi gimana Pak menurut Bapak tentang Oh ya, pasal ini? ya memang kalau kita bicara norma konten atau yang saya katakan sebagai legislation yang berbasis content driven, itu memang perlu selalu dicari titik equilibriumnya. Yang mana titik equilibrium ini antara tadi yang saya pernah disampaikan oleh Profesor Sucipto Raharjo dan juga Prof. Motar, bahwa lex digitalis atau hukum digital itu memiliki dua variabel utama, yaitu satu, variabel ekspresi.
ya. Yang kedua adalah variable instrumen. Bahwa keduanya di satu sisi mengakselerasi ekonomi, mengakselerasi intelektual, mengakselerasi inovasi, tapi di sisi yang lain kita nggak bisa terbantahkan tidak boleh membatasi ekspresi masyarakat, ekspresi warga. Nah, bagaimana titik equilibriumnya? Itulah yang disebut melakukan apa yang disebut istilahnya adalah kanalisasi ekspresi. Artinya tidak boleh dibendung sedemikian rupa bersifat diktatorship. Semua konten itu harus melewati filterisasi melalui sensor atau dilakukan take down terhadap suatu konten. Tapi di sisi yang lain juga tidak boleh seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Karena apa? Banyak pengalaman-pengalaman bahkan di negara-negara yang maju secara teknologi pun itu menjadikan dampak kerugian tidak saja material tapi kerugian nyawa karena tidak dilakukan kanalisasi dari ekspresi masyarakat sosialnya di ruang digital. Jadi disinilah sebetulnya point of entry untuk kita mengatakan tidak ada pasal karet apabila terkait substansi terhadap konten. Yang ada bagaimana memastikan enforcement berbasis hati nurani keadilan masyarakat. Baik, terima kasih banyak nih Pak Dandrev. Ini kebetulan ini memang sekali lagi saya beritahukan gitu ya ke Bapak Ibu, ini sebenarnya 15.30 tuh udah selesai. Cuman karena memang sekarang kita kedatangan narasumber yang luar biasa, makanya kita masih lanjut terus gitu ya ke sesi tanya jawab gitu. Kebetulan ini cukup ada beberapa pertanyaan, Pak Dandrev mungkin saya bisa bacakan ya Pak ya. Ya, saya juga lagi baca nih. Wah, Nah, oke. bagus-bagus nih pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaannya bisa bikin disertasi nih. Pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Silakan, saya ikut ini aja Oke, apa siap. alurnya. Nah, Baik, pertanyaan pertama ya, ini ada dari Alibana ini dari UGM ya. Selamat siang, saya ingin bertanya, menurut Pak Dandrev, apakah RUU ITE ini sudah mengakomodir, perkembangan teknologi terkait dengan AI gitu ya, artificial intelligence. Ini juga lagi ini Oke. apa, lagi hype. Lagi kultur sekarang ibaratnya. Lagi kultur. Ini Alibana betul-betul mencermati ya perkembangan teknologi karena lompatan kita pada saat kita bicara dari teknologi 3G ke 4G kan itu paling kita mepos ya. Kita paling konten itu bersifat live streaming, mudah sampai situ. Tapi begitu kita dari 4G ke 5G ya, itu artificial intelligence itu akan memasuki masa kejayaan. Kenapa saya akan begitu? Karena artificial intelligence kalau dia di treehouse itu nggak akan kuat. Sama seperti saya bilang nih di tahun 2005, siapa yang pakai WhatsApp? Siapa yang pakai aplikasi dalam kita telepon atau kita pakai Zoom? Karena by technological tidak dimungkinkan sifat streaming, live streaming, video streaming. Nah, artificial intelligence ini insya Allah akan dikeluarkan, diterbitkan surat edaran etika pemanfaatan artificial intelligence oleh Menteri Kominfo in the end of December, either in this week or next week. Sementara kalau OJK, kabar bagusnya dia sudah mengeluarkan. Jadi khusus industri finansial telah diterbitkan surat edaran dari OJK, silakan dikunjungi saja websitenya OJK tentang surat edaran kode etik pemanfaatan kecerdasan intelektual atau artificial intelligence di industri finansial digital. Ya, jadi undang-undang ITE versi yang ini tuh sebenarnya merespon itu, tapi kalau kita bicara terminologi legislatifnya, dia tidak menyebutkan seperti itu. Maka nanti kita akan menunggu tentunya ketentuan turunannya baik bersifat peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang akan memberikan terminologi regulatif tentang kecerdasan intelektual. Semoga berkenan tanggapan saya buat Alibana dan teman-teman semua pada sore hari ini. Silakan yang berikutnya. Oke, ini yang selanjutnya dari Julio Osvaldo dari Shimizu Corporation. Jadi dalam RUU perubahan kedua UU ITE, sanksi administratif dan pidana untuk cybercrime telah diatur dengan tegas dan eksplisit.
menurut pendapat Pak Doktor, strategi apa yang efektif untuk masyarakat Indonesia yang diverse dan dinamis agar korban cybercrime mendapatkan equal justice? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Julio. Ini yang tadi saya juga sempat angkat ya, bahwa saya juga lagi menulis buku bersama Pak Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, Bapak Dr. Fadil, yaitu Lex Digitalis Criminalis. Ya, begitu kita bicara tindak pidana, itu ada unsur yang tidak semudah transaksi perdata, transaksi bisnis, transaksi sosial di dalam ruang digital. Disinilah kedaulatan digital menjadi penting. Nah, salah satu kunci yang akan kita masukkan di dalam teori-teori Lex Digital Criminalis maupun juga yang akan digunakan di dalam Undang-Undang KUHP nasional yang mengatur tentang cybercrime adalah retroactive justice atau keadilan yang bersifat retroaktif. Apabila suatu cybercrime yang bisa masuk ke dalam wilayah perdamaian, settlement yang sifatnya bisa dimaafkan, tidak mengakibatkan kerugian yang bersifat sangat luar biasa, maka untuk melimitasi korban cybercrime yang sifatnya pertentangan konten ya, kembali konten driven, ya sebaiknya diselesaikan di wilayah sebelum sampai ke pengadilan. Namun apabila kita bicara korban cybercrime misalnya dihack, pinjol lah, atau katakanlah ransomware, maka satu-satunya cara adalah ilmunya disebut dengan cyber security law. Di dalamnya kita akan melakukan apa yang disebut proses dikenal dengan digital forensik ya, supaya kita bisa memperoleh bukti kenapa kita dirugikan begitu, baik secara pidananya gitu. Dan kemudian dari detail forensik kita bicara digital evidence, dari digital evidence kita akan bicara saya ambil mata kuliah di Amerika saat itu yang disebut high tech litigation. Itu yang kata-kata kunci lah ya, yang bisa dijadikan dasar pemahaman kita tentang lex digitalis criminalis. Terima kasih Pak Julio, pertanyaannya sangat-sangat relevan. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Karena, waduh, jadi banyak ini pertanyaannya. Jadi nambah, jadi nambah. Ya, Jadi seru alhamdulillah. ya diskusinya ya. Berarti memang relevan nih hukum online mengangkat ini. Harus ada seri dua ya? seri keduanya. Iya, ini sepertinya perlu nih. Oke, kita lanjut lagi. Baik, ini dari Anonymous ya. Selamat siang, ingin bertanya. Dalam perubahan Undang-Undang ITE terakhir dikatakan bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, kecuali untuk jenis layanan yang belum tersedia di Indonesia. Nah, ini bagaimana implikasinya jika ke depannya kita tetap menggunakan e-sign yang belum berbadan hukum Indonesia? Ini contohnya diberitahu DocuSign. Apakah menjadi lebih lemah dan terdapat risiko dari segi hukum? Ya, ini pertanyaan juga relevan dengan diskusi tadi ya kita sebelumnya ya tentang digital signature. Jadi digital signature atau electronic signature yang generic termnya ya, electronic signature itu sebetulnya tunduknya kepada yang tadi saya katakan cyber security. Jadi dia adalah wujud dari bagaimana bentuk pematuhan atau compliance dari tata kelola cyber security. Jadi sifat dari suatu transaksi elektronik agar tercapainya suatu output yang bersifat secure, maka electronic signature ini digunakanlah terminologi teknisnya. Pertanyaan spesifik yang tadi dikatakan, lah kalau misalnya belum terdaftar, belum berbadan hukum atau apa, kita kembali kepada asas itikat baik 1338 dan 1320 dari BW. Karena pada dasarnya suatu kontrak elektronik lah yang menjadi dasar dari digital atau kontrak electronic signature. Apabila dia, Pak, kalau surat gimana, Pak? Kalau korespondensi gimana? Di dalam kita interaksi korespondensi, tentunya pada saat kita menandatangani, kita kan memberikan semacam persetujuan terhadap substansi yang kita tuliskan secara elektronik. Jadi di situ kita kembali kepada itikat baik dan asas itikat baik dan asas pacta sunt servanda. Disitulah menurut pemahaman saya, sepanjang dia belum memuat suatu undang-undang ITE
revisi kedua ini belum memuat peraturan pemerintahnya, belum memuat peraturan menterinya yang secara teknikal mengatur itu, maka tetap berlaku dan mengikat suatu e-sign atau electronic signature, baik dia berbadan hukum Indonesia atau tidak berbadan hukum Indonesia. Yang penting PSE ini telah terdaftar di Kominfo. Itu. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa lanjut lagi nih. Baik, ini masih anonymous juga ya. Transaksi elektronik, oh ini sama ya Pak, tentang apa namanya, masih tentang, Sama udah. ini sama ya. Betul. Oke, Berarti memang relevan nih iya ini benar, isu ini tadi diangkat. benar-benar. Oke, lanjut. Oke, ini ada yang dari Rinkin Angge Tringginas gitu ya. Ini bicara tentang terkait dengan kedaulatan digital, apakah dengan RUU ITE terbaru ini kami minta pencerahan dari Bapak, apakah hal ini berpotensi untuk diciptakannya e-notary yang di beberapa negara sudah ditetapkan seperti di Belgia dan di Italia. Ya, betul sekali, Ibu Rinkin ya, mungkin ya. Iya. Jadi di sini pendekatan kita kembali kita punya sui generis. Saya tidak menggunakan lex specialis karena pendekatan lex specialis dan lex generalis itu apabila kita satu wilayah yurisdiksinya, ya. Tapi begitu undang-undang ITE kita nggak bisa bilang ada lex spesialis karena undang-undang ITE yurisdiksinya yurisdiksi ekstrateritorial atau disebut dengan yurisdiksi digital. Jadi saya mengatakan undang-undang notaris, undang-undang yang terkait dengan etika notaris, kalau dia sebagai sui generisnya mau melakukan katakanlah adaptasi terhadap pola transaksinya, tentunya e-notary adalah suatu wujud keniscayaan. Apalagi kalau kita bicara kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris, begitu ya, itu pendekatannya kan kewenangan presiden, ya. Makanya di Indonesia itu kan kita public notary. Kalau di negara-negara lain itu more like administrative notary. Jadi dia registrar dan dia cukup disumpah oleh wali kota atau gubernur. Tapi kalau kita, dia merepresentasikan the Minister of Justice atau kita Kementerian Hukum dan HAM. Maka disinilah akan saya yakin tidak lama lagi akan ada katakanlah kode etik notaris untuk menyelenggarakan layanan kenotariatan berbasis elektronik. Itu yang mungkin setidaknya di level kode etik dulu. Sebelum kita katakanlah e-notary yang bersifat revisi dari undang-undang notarisnya sendiri. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini kita pertanyaan terakhir nih. Ada 2 pertanyaan tapi dari Glenda Sakina. Jadi melanjutkan diskusi terkait perlunya pengecekan KK untuk memastikan verifikasi data anak yang melakukan registrasi akun pada platform digital. Pertanyaan yang pertamanya, siapa yang disebut dengan digital guardian? Ini bagus ya pertanyaannya. Apakah keluarga sangat ini. dalam satu keluarga, dalam satu kakak begitu. Dan pertanyaan yang keduanya, bagaimana kami dapat melakukan verifikasi data tersebut jika platform tersebut diselenggarakan oleh penyelenggara yang privat, yang dalam hal ini tidak dapat mengakses nomor KK dan NIK secara cuma-cuma. Oh, saya yakin Bu Glenda dari ini nih pelaku ekosistem dan industri karena udah ngerti kalau KK dan NIK itu PNBP penerimaan negara bukan pajaknya Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil, jadi memang tidak cuma-cuma gitu. Jadi ini bagus sekali, ya, sangat relevan dan juga secara teoretikal bisa benar, tapi by practical dia harus mengikuti beberapa katakanlah pola yang tidak sesederhana teorinya. Kenapa? Misalkan bagaimana kita mengetahui bahwa keakuratan kakak ini, artinya apakah memang dia masih bersama orang tuanya atau orang tuanya, karena sifat digital kartu keluarga juga NIK saja masih terus berproses untuk menjadi data digital satu pusat data Indonesia, apalagi kita bicara kakak, ya. Artinya di sini sepanjang kita belum punya one single identity dalam pengertian digital ID, katakanlah seperti itu, maka proses verifikasi
tidak bisa menggunakan instrumen lain. Saya harus mengatakan apa adanya. Karena memang by technically saya bisa nih. Ini jawaban non akademisi atau non regulator. Kalau saya ditanya sebagai penasehat atau expert kepada suatu perusahaan di bidang ekosistem industri, saya akan mengatakan kita akan menggunakan pendekatan memfoto kakak, ya. Jadi kita minta anaknya memfoto kakak. Foto itulah yang dijadikan dasar evidensial kita untuk membuat data untuk kita sendiri tanpa kita harus mengakses data NIK dan data KK dari Dukcapil. Itu kalau saya sebagai praktisi ekonomi digital. Tapi kalau saya sebagai akademisi, saya akan selalu mengatakan tetap kita mengakses pusat data yang diverifikasi, yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga, dan secara dan secara sui generis menurut Undang-Undang ITE. Itu jawaban sebentar saya, Glenda. Tapi kalau Bu Glenda ya, tapi kalau saya ditanya, Pak, wah ribet gini-gini, Pak, bayar gini, foto kakaknya. Nah, dengan di foto kakak, kita tahu semua siapa itu guardian. Dan kalau dikatakan digital guardian itu ya memang yang harus ada di kakak, begitu. Karena apa? Bisa kakaknya yang atau brother atau sister ya mungkin lebih gampang. Kalau kakak kan kurang ini. Terus yang kedua ya itu tadi kalau mau without any contribution to Kemendagri ya seperti kalau kita mau bikin digital banking kan foto KTP sembari mukanya itu sama saja. By evidential terpenuhi, digital evidence terpenuhi, to protect the children right in digital terpenuhi. Demikian, semoga ini bisa. Oh, tapi masih ada satu lagi pertanyaan. Saya pikir terakhir. Oke, ini karena ini satu lagi ya Pak ya, dibacain terakhir ya Pak. Oke. Oke. Oke, ini dari Masih ada Anonymous aja. ya. Bagaimana tanggapan Bapak soal dengan pasal karet, ini masih bahas tentang pencemaran nama baik, pasal 27A Oke. dan 27B. Dan kewenangan pemerintah untuk memerintahkan PSE melakukan penyesuaian pada sistem elektronik. Ini juga pasal 40A draft Undang-Undang ITE. Dua kata kunci. Kalau kita bicara content driven, ya, yang bersifat muatan, bersifat substansi, bersifat konten, ya, itu wilayahnya sebenarnya wilayah yang betul-betul tadi saya katakan di dalam ruang mengkanalisasi. Jadi selalu bahasanya itu kita tidak boleh memutus atau men-take down. Kita harus bahasanya itu apabila terjadi sesuatu yang sifatnya kontennya melawan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan ketertiban umum, maka pendekatannya adalah melakukan suspension of services. Itu seluruh dunia sama. In the meantime, kita melakukan suspension, kita harus melakukan apa yang disebut notification. Jadi kita harus menotifikasi, kita harus melakukan pemberitahuan sekali, 2 kali, 3 kali umumnya, kayak somasi lah. Tidak suspensi. Suspensi itu berbatas waktu, 14 days. Sepanjang dia memenuhi ketentuan itu, suspension mesti dicabut. Kalau dia ibaratnya masih meneruskan, baru kita bicara take down. Ya, karena kita juga berbicara apa yang disebut digital right. Kita bicara hak digital. Ini yang teknologi-teknologi masa lampau tidak mungkin kita bicara ini. Sekarang kalau ada apa-apa sama Google, kita tutup Google. Semua pasti protes, semua pasti komplain, semua pasti akan melakukan gugatan class action. Kenapa? Karena semua akses sekarang lewat Google. Ya, mau namanya Google yang namanya Google Scholar bahkan ya, dosen-dosen. Kita bicara Gmail untuk di kampus-kampus menggunakan Gmail untuk ininya, atau kita bicara juga search engine-nya teman-teman jurnalistis, emang mau gitu pakai yang berbayar? Kan enggak. Nah, ini contoh sederhana saja. Itu baru kita bicara search engine. Kita belum bicara platform services yang begitu banyak ketergantungan, misalnya Tokped nih, bahasa gampang. Saya sengaja nggak pernah lupa untuk sebut merek supaya nggak keliru. Kalau udah teknologi, udah bicara market, kita bicara investor, itu kalau nggak sebut brand, itu ketukar semua cara berbisnisnya, cara ekosistemnya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang memang kalau kita bicara kenyataannya adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita hindarkan.
di dalam pendekatan ini saya selalu bicara kanalisasi. Pemerintah itu memang betul punya kewenangan bagian dari kedaulatan digital, digital sovereignty, tapi di satu sisi dia harus tetap menganalisasi ekspresi dan meminimalkan apa yang disebut moral hazard dari enforcement-nya. Jadi normanya tidak keliru, tapi pada saat di-enforce, itu moral hazard dari penegak hukum atau apapun yang terlibat di wilayah itu yang nggak mudah untuk kita hadapi. But I'm very optimistically, ini adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia yang luar biasa market digitalnya, besar sekali keinginan mengekspresikan konten digitalnya. Inilah pentingnya kenapa sebelum kita semua terlambat, revisi kedua ini memang adalah the milestone of the next cyber law of Indonesia. Oke, mantap. Makasih banget Pak Dandrif. Oke, ini sebelum Yes, closing, siap. ini ada yang raise hand. Gimana Oh, Pak? siap. Dikasih kesempatan nggak nih Pak terakhir untuk yang raise hand? Iya dong, harus. Oke. Kalau nggak salah tadi atas namanya Alibana. Oh, yang dari UGM. Iya. Oke, please, kalau mau mic-nya disampaikan. Halo, selamat sore Pak Dandrif. Ya, selamat sore Bu Selamat Ribana. sore. Selamat malam dari Melbourne nih. Selamat malam Oh dari iya, Melbourne. selamat malam Pak. Terima kasih Ya. atas kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih juga untuk Mbak Moderator. Saya ingin menanyakan pertanyaan lanjutan nih Pak. Tadi Bapak kan sempat juga membahas tentang terkait penggunaan kartu keluarga ya Pak untuk verifikasi gitu. Sebenarnya ada satu concern aja yang apa namanya yang saya pikirin dan sering lihat gitu ya, mungkin di berita-berita sering banget ini ya terkait kartu keluarga untuk verifikasi. Jadi ketika misalkan jutaan data kakak itu diberikan akses gitu ya Pak kepada perusahaan swasta, yang saya lihat itu sampai sekarang kan risikonya masih tinggi, risiko untuk kebocoran datanya gitu. Nah, saya mau tahu aja sih Pak, kayak tanggapan Bapak terkait ini gimana gitu. Soalnya kalau saya sendiri lihat kayak tiap bulan gitu ya, hampir beberapa bulan sekali, selalu ada aja kebocoran data pelanggan gitu ya, bahkan pelanggan gitu ya, nasabah gitu di bank-bank. Itu sih Pak. Ya, Terima terima kasih. kasih. Iya, terima kasih Bu. Memang ini suatu kenyataan yang tidak bisa eh, direspon dengan suatu kebijakan atau ketentuan. Ini kalau dalam pelajaran saya waktu di Amerika untuk ambil IT law and sebenarnya gelar saya itu IT and privacy law. Jadi kita difokuskan saat itu belajar tentang privacy yang saat itu masih sangat tidak pernah terpikir lah di Indonesia. Jadi begitu kita bicara privacy, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, sebenarnya yang dianut oleh Undang-Undang PDP di Indonesia itu sudah memadai. But again, technically alam semestanya sudah keburu terbentuk gitu. Mohon maaf saja, saya bahas apa adanya. Alam semestanya sudah terbentuk bahwa kalau kita bicara NIK, kita bicara KK, kita bicara nomor HP, kita bicara email, itu dianggap sebagai data pribadi yang memang dapat diakses. Jadi kalau di dalam Undang-Undang PDP itu kan ada terminologi legislatifnya ya. Ada terminologi yang mengatakan data pribadi yang bersifat sensitif, data pribadi yang bersifat strategis. Jadi kalau yang sensitif itu biometrik itu data pribadi yang sensitif. Apa? Muka, kornea mata, jempol. Tapi, mohon maaf, kalau kita bicara nama, alamat, ya, kemudian tanggal lahir, itu dikategorikan sebagai data pribadi yang memang dilindungi, tapi tidak bersifat strategi sensitif gitu. Beda dengan rekam kesehatan, ya, rekam medis kesehatan. Nah, disinilah tentunya kita akan melakukan suatu membentuk peradaban digital. Artinya kita kembali harus memahami bahwa yang namanya perlindungan data pribadi, khususnya yang dimuat di dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, itu sifatnya termasuk di dalamnya. Ya ini yang saya bilang alam semestanya udah keburu terbentuk. Dulu kita pendaftaran, ya saat itu saya BRT juga, pendaftaran nomor prabayar itu udah keburu pakai NIK.
Coba kalau dulu bukan pakai NIK, pakai digital ID, mungkin tidak semasif sekarang untuk kita mengendalikan atau memanage. Saya nggak bicara mengendalikan, tadi sangkanya pemerintah bersifat otoriter. Saya lebih kepada the personal data management, NIK, KK, dan nomor HP. Sementara yang saya tangkap itu, nanti tunggu saja bukunya, nanti saya akan buat tentang buku hukum artificial intelligence, nanti baru kelihatan tuh kenapa perlindungan data pribadi itu harus sangat hati-hati, karena nanti malah bisa menghentikan semua proses transaksi, sementara kita belum siap terhadap suatu sistem yang bisa menggantikan itu. Terima kasih. Oke, oke. Apa namanya? Akhirnya kita sudah di ujung acara nih ya, Pak. Akhirnya tadi kita sudah menjawab hampir semua pertanyaan dan raise hand. Terima kasih banyak gitu Pak Danrif udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya dan Bapak Ibu peserta di sini dan memberikan pencerahan gitu ya. Mungkin secara umum yang bisa saya simpulkan adalah dengan adanya amandemen Undang-Undang ITE yang kedua ini tuh harapannya bisa menjadi milestone ya untuk memperbaiki dan melindungi ekosistem digital tanpa membatasi development di ranah teknologi itu sendiri gitu ya Pak ya. Baik, oke, sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi formnya agar bisa mendownload bukunya Pak Danrif ya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Danrif. Semoga kita bisa berkesempatan Sama-sama. bertemu lagi diskusi di lain waktu. Sehat selalu Pak. Saya juga ucapkan terima Terima kasih kasih, sehat kepada selalu juga. Bapak Ibu peserta. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tentunya tidak sengaja saya lakukan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat. Saya dan Pak Danrif undur diri dulu.